Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Purwanto, saya dari kelas manajemen KDOB. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan mempraktekkan mata kuliah komputer bisnis dengan materi perkuliahan yang pertama Profitability Index atau bisa disebut juga PI, yang kedua Break Even Point BEP, yang ketiga Profitability Ratio atau PR, yang keempat Benefit Cost Ratio atau BC. Oke, langsung aja ya. Saya akan mencoba menjelaskan dulu sebelum berlatih di Excel. Saya akan mencoba menjelaskan dulu tentang Profitability Index. Profitability Index atau disingkat juga PI, metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Di sini ada rumusnya ya, Profitability Index sama dengan nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Keterangannya, jika PI lebih besar 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Atau yang kedua, jika PI lebih kecil dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan atau tidak layak. Lanjut untuk yang kedua, Break Even Point BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Di sini ada dua rumus ya, rumus BEP unit dan rumus BEP rupiah. Kita coba rumus BEP unit sama dengan fixed cost dibagi price atau per unit dikurangi variable cost per unit. Untuk BEP rupiah sama dengan fixed cost dibagi variable cost dibagi price dikurang 1. Untuk profitability ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Di sini ada 4 rumus ya. Rumus yang pertama, profit margin atau PM sama dengan NOI dibagi NS dikali 100%. Untuk rumus earning power atau EP sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%. Untuk rumus return of investment atau ROI sama dengan NOI dibagi TI dikali 100%. Untuk rumus yang keempat, rentabilitas modal sendiri sama dengan EAT dibagi MS dikali 100%. Untuk yang terakhir ya, benefit cost ratio. Benefit cost ratio atau BC, B dibagi C merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya lebih kecil dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau BC rasio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Ada 2 rumus di sini ya, benefit dan cost tetap. Benefit dan cost tetap rasio sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Untuk yang rumus yang kedua, benefit cost tidak tetap sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan.
Oke, lanjut saja. Lanjut ke ekstranya ya, kita ada soal latihan untuk mencoba. Kemarin kan sudah pernah ada soal di analisis PP dan ARR. Nah, di sini kita lanjut di PI untuk mesin A dan mesin B. Kita coba latihan ya. PI untuk di cash flow-nya kita coba di PP dulu, dimasukkan yang di PP. Nah, cash flow kita coba masukkan. Cash flow sama dengan kita bawa aja dari yang PP. Nah, kita udah tarik. Untuk mencari diskon faktor, kita coba sama dengan 1 dibagi kurung buka ditambah 1 ditambah tingkat bunga. Kita kunci dulu F4 kurung tutup N, yaitu N itu tahun pertama ya. Enter. Nah, kita udah dapat diskon faktornya 0,86957. Di belakang komanya harus 5 ya. Kita tarik. Ya, udah dapat. Untuk mencari present value sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Nah, udah dapat juga. Jadi total present value-nya udah dapat ya. Tinggal profitability index PI sama dengan nilai area masuk, yaitu total present value dibagi dengan initial investment sekitar 28 juta ya. Nah, kita udah dapat profitability index PI yaitu sama untuk mesin A yaitu 1,71. Untuk mesin B kita cari lagi cash flow-nya, kita ambil dari yang PP down. Maaf ya, untuk yang analisis PP cash flow-nya. Nah, kita tarik. Nah, untuk mencari diskon faktor sama seperti yang mesin A ya, sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah 15%, kita kunci lagi F4 di kurung tutup pangkat tahun pertama. Maaf. Tahun pertama. Nah, ya, udah dapat juga. Kita tinggal tarik aja. Mencari present value sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Sama, kita tarik juga. Nah, kita udah dapat ya total present value-nya. Untuk nilai sisa 5 tahun ke depan, jadi sekitar untuk mesin B ya, untuk nilai sisa 5 tahun ke depan untuk mesin B sekitar 10.056.786. Nah, kita coba cari profitability index sama dengan nilai area masuk atau total present value dibagi nilai initial investment. Nah, kita udah dapat juga untuk mesin B-nya 1,27%, 1,27. Jadi untuk pada profitability index analysis untuk mesin A dan mesin B jatuh ke mesin A. Jadi untuk analisis
antara analisis PP untuk mesin A dan B. Untuk analisis untuk PI pada profitability index analysis jatuh ke mesin A. Untuk IRR jatuh ke mesin A juga sama karena IRR aktualnya 38,9533%. Untuk NPV jatuh untuk NPV jatuh ke mesin A juga sama analisisnya karena net present value-nya sekitar 19.936.781. Untuk ARR jatuh juga ke mesin A karena nilai average rate of return-nya 171,43%. Dan untuk PP jatuh ke mesin B karena payback periodnya adalah 2,12. Jadi itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke BEP. Nah, di sini saya sudah baca di buku ya, ada sebuah contoh kasus di mana perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Oke, kita analisis ya. Untuk ini jumlah produk yaitu 20.000. Untuk harga jual per unit 250. Untuk total penjualannya sama dengan jumlah produk dikali harga jual, dapat 5 juta. Untuk biaya tetap di sini udah ada ya, biaya tetap 2 juta. Untuk total biaya variabel 2.500.000. Biaya variabel per unit 125. Jadi biaya variabel dibanding penjualan sama dengan biaya variabel per unit dibagi total harga jual per unit. Enter ya. Dapatkan 0,50. Nah, untuk menghitung BEP dalam unit sama dengan biaya tetap yaitu 20 juta 2 juta maaf ya. 2 juta dibagi kurung buka harga jual per unit 250 dikurangi biaya variabel per unit 125 kurung tutup. Dapat 16.000. Artinya untuk perusahaan ini tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Yaitu artinya perusahaan ini tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Apabila perusahaan ini
BEP dalam unitnya di bawah 16.000 berarti mengalami kerugian. Tetapi sebaliknya kalau BEP dalam unitnya lebih dari 16.000, perusahaan ini untung, mendapat keuntungan. Oke, lanjut ke BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah kita cari sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Nah, di sini juga perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian karena BEP dalam rupiahnya cuma mencapai 4.000. Artinya kalau di bawah 4.000 perusahaan mengalami kerugian, ataupun sebaliknya kalau di atas 4.000 perusahaan ini mendapat keuntungan. Maaf ya tadi salah mengucapkan, harusnya 4.000. Jadi perusahaan ini tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian. Artinya BEP dalam rupiah apabila perusahaan mendapat BEP dalam rupiahnya di bawah 4.000 mengalami kerugian, sebaliknya kalau di atas 4.000 mengalami keuntungan. Maaf ya untuk yang tadi yang BEP bukan 4.000 tapi 4 juta. Kita lanjut ke PR. Ada juga sebuah kasus ya. Di sini PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Nah, di sini saya sudah mengerjakan. Kita coba lihat rumusnya aja ya. Untuk NOI net opening income tahun 2011 sekitar 4 juta, NS atau net sales tahun 2011 24 juta, maka PM atau profit margin tahun 2011 sama dengan NOI net opening income dibagi NS net sales dikali 100%. Nah, dapat 16,7%. Artinya profit margin yang didapatkan PT Nisrina Sidkin Alia adalah 16,7%. Ada juga untuk mencari earning power atau EP. PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2000 atau total aset tahun 2011 sebesar 15 juta. Di sini saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Kita masukkan NOI-nya ada tahun 2011 4 juta, total aset tahun 2011 15 juta, dicari earning power atau EP sama dengan NOI net opening income dibagi total aset dikali 100%. Artinya earning power yang didapatkan PD Wafa sebesar 26,7%. Untuk mencari return of investment atau ROI, di sini ada sebuah kasus juga. CV Keisa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta, dan hitunglah ROI, dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Kita analisis ya. NOI sebesar 4 juta, TI-nya sebesar 12 juta, dan COC atau cost of capital sebesar 20%. Untuk mencari ROI return of investment tahun 2011, yaitu sama dengan NOI dibagi total investment dikali 100%. Didapatkan 33%. Artinya dengan hasil return of investment CV Keisa sebesar 33%, maka ROI dinyatakan layak. Nah, sini juga saya sudah merumuskan ya pakai fungsi
Nah, untuk mencari rentabilitas modal sendiri, ada juga sebuah kasus, PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, interest atau bunga sebesar 5%, tax atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Kita coba analisis ya. Untuk NOP sebesar 10 juta, interest atau bunga sebesar 5%, tax atau pajak sebesar 10%, dicari EAT atau earning after tax-nya, itu sama dengan NOP dikurang kurung buka NOP lagi, dikali bunga, ditambah NOP, dikali pajak, didapatkan 8.500.000. EAT earning after tax 8.500.000 kan tadi sudah dihitung ya. Modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Sudah untuk mencari rentabilitas modal sendiri kita dapatkan sama dengan EAT dibagi modal sendiri dikali 100% dan didapatkan 42,5%. Artinya jadi rentabilitas modal sendiri PD Dendi Sentosa adalah sebesar 42,5%. Lanjut ya ke benefit cost tetap. Kenapa disebut benefit cost tetap? Karena nilai bunganya tiap tahunnya sama ya 5%. Nah, di sini ada sebuah kasus juga. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Maka dihitunglah benefit cost rasio dari proyek pengairan tersebut. Kita masukkan ya, dianalisis. Untuk initial investment sekitar 1 miliar, rate atau bunganya 5%, nilai residunya 10%, nilai depresiasi 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta, untuk benefit per tahunnya 126 juta. Kita cari total biaya tahunan dulu, yaitu sama dengan investasi dikali bunga ditambah investasi dikurang investasi kali residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional dan didapatkan 100 juta. Nah, kita cari lagi benefit cost tetapnya, yaitu benefit per tahun yaitu 126 juta dibagi total biaya tahunan, itu yang sudah dicari tadi ya 100 juta. Tadi dapatkan 1,26. Di sini ada catatan, kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis atau tidak layak. Kalau lebih dari 1, berarti proyek itu visible atau layak. Kalau sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Jadi di sini kasus ini proyek pengairan visible karena lebih dari 1, yaitu nilainya 1,26, ya bisa dikatakan visible atau layak. Dan ini saya sudah mencoba ya pakai rumus fungsi if. Kita lanjut ke benefit cost tidak tetap. Kenapa disebut benefit cost tidak tetap? Yaitu bunganya berbeda-beda tiap tahunnya, ada yang 5%, 6%, 8% ya. Kita ada suatu buah kasus juga. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama 5%,
sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Udah dimasukkan ya bunganya, investasi ya. Nilai investasinya berapa, bunga dalam rupiahnya berapa, udah dimasukkan. Nah, kita hitunglah benefit cost rasio di tahun 1, tahun kedua, dan tahun ketiga dari proyek pengairan tersebut. Kita analisis di tahun pertama, inisial investmentnya 1 miliar, bunga banknya 5%, nilai residunya 10%, depresiasi 30%, biaya operasional 20 juta, benefit per tahun 126 juta, total biaya tahunan, kita carinya sama dengan investasi kali bunga ditambah investasi dikurang investasi kali residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, didapatkanlah 100 juta. Nah, untuk mencari benefit cost yaitu sama dengan yang benefit per tahun dibagi total biaya tahunan, didapatkan 1,26. Artinya layak karena lebih dari 1 ya. Untuk analisis tahun kedua, inisial investmentnya 1 miliar, bunganya 6%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasionalnya 20 juta, benefit per tahunnya 126 juta, total biaya tahunannya yaitu sama dengan rumus yang tadi ya, dan sudah didapatkan 110 juta. Untuk benefit cost rasionya 1,145. Untuk yang tahun kedua ini juga layak juga ya atau feasible karena lebih dari 1. Untuk analisis tahun ketiga, initial investmentnya 1 miliar, bunganya 8%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta, benefit per tahun 126 juta, total biaya tahunannya sudah didapatkan rumusnya seperti yang tadi juga ya, sudah didapatkan 130 juta. Untuk benefit cost rasionya sudah didapatkan juga sama dengan benefit per tahun, dibagi total biaya tahunan. Nah, didapatkan 0,969. Nah, untuk yang tahun ketiga ini tidak layak karena kurang dari 1. Sekian, mudah-mudahan video dari saya bermanfaat dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.